Oke, kita sampai di bagian Oke, kita sekarang sampai di bagian terakhir di bab kita. Kita sudah belajar mengenai gelombang berjalan, gelombang tegak, gelombang berdiri, dan sebagainya yang lalu. Nah, dua bagian terakhir, yaitu perbedaan fase. Beda fase dari gelombang. Dia dicari dengan cara delta sigma. Benda kecil ini disebut dengan sigma kecil sama dengan minus XB dikurangi XA per beda fase mereka. Nah, maksud di sini beda fase secara prinsip adalah berbeda fase itu terjadi pada dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama, dia punya frekuensi yang sama, tapi dia bisa aja mulainya pada waktu yang berbeda. Misal, sebentar ya, saya bisa coba tarikan gambar terlebih dahulu. Di sini Mister sudah dapat gambarnya, maaf tadi saya pause sebentar. Nah, ada dua gelombang di sini. Gelombang yang pertama, kita anggap yang tebal ya. Gelombang kedua, kita anggap gelombang yang kecil. Beda fase ini biasanya terjadi pada gelombang input sama gelombang output. Maksudnya gelombang keluar dan gelombang masuk. Tapi di bagian ini kita anggap saja itu nggak usah. Nah, anggap dua gelombang ini dia sama ya. Kita lihat gambarnya bentuknya sama, tingginya sama, berarti amplitudonya sama. Satu gelombang itu adalah dua kotak gunung, dua kotak bukit sama. Tapi yang membedakan adalah gelombang yang tebal ini, yang pertama ini, dia jalan lebih dulu daripada gelombang yang kedua. Sehingga terjadilah beda fase di antara gelombang tersebut. Inilah yang kita maksud dengan beda fase. Secara prinsip demikian. Sehingga yang dimaksud dengan beda fase adalah jaraknya dari sini, misal dari A menuju ke B. Jaraknya bagaimana? Itulah yang dimaksud dengan beda fase. Oke, kita anggap paham ya? Bisa? Nah, di bagian terakhir. Di bagian terakhir kita akan melihat pantulan dari gelombang pada ujung terikat dan ujung yang bebas. Mohon maaf, pertama misalkan klarifikasi dulu, definisi di sini di ujung bagian ini salah. Ini bukan ujung bebas. Sorry, ini ujung bebas. Hanya definisi yang Mister tulis di sini salah. Jadi teman-teman bisa tolong cek sendiri di internet. Nah, secara simpel di ujung terikat ini, coba kalian lihat tiga gambar yang Mister berikan di sini. Di ujung terikat, ketika kita memberikan gelombang, gelombang akan mengalir. Dia akan menabrak pada benda tersebut yang mengikat dia, dan gelombang akan dipantulkan dengan posisi yang berlawanan. Kita bisa cek di sini, ketika pertama dia ada di atas, pantulannya berada di bawah. Di sini Mister sudah sempat mencari simulasi yang sama seperti tadi dari Bad Colorado mengenai gelombang pada ujung yang bebas dan terikat. Kita coba dulu yang ujung terikat. Kita setting ke pulsa. Kita buat redamannya dari 0. Apakah hasilnya sama? Kita lihat di sini, ini di bagian kiri adalah gelombang generator, dan di ujung kanannya adalah tempat mengikat tali, sehingga membuat dia menjadi ujung terikat atau fix end. Kita berikan sebuah gelombang. Silakan diperhatikan gelombangnya. Dalam gerak lambat,
Pertama, dia ada di atas, kemudian setelah dipantulkan, dia akan bergerak, tapi dari dari ujung yang berlawanan dengan arah yang berlawanan. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah. Itu untuk secara prinsip untuk ujung terikat. Dan dikalkulasi di sini, untuk persamaan gelombangnya kita menggunakan Y2 A sin KX dikali cos omega T, atau Y adalah A S. AS ini adalah S untuk stationary, maksudnya gelombang tegak, cos omega T, dengan AS adalah 2A sin KX. Teman-teman, silakan dilihat di angka di bawah ini. Angka di bawah ini adalah untuk mendefinisikan nilai X-nya. Nilai X yang sempat tadi kita lihat, not untuk titik di puncak, anti not itu adalah untuk titik di bawah.